Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang tinjauan umum akuntansi internasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dewi Puspitarini dan teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Iwan Syarota Putra. Saya absen 12 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu ada definisi akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi internasional. Friedberg and Gray menyebutkan sedikitnya ada 14 faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah sifat kepemilikan perusahaan, aktivitas usaha, sumber dan pendanaan dari pasar modal, sistem perpajakan, eksistensi dan pentingnya profesi akuntan, pendidikan dan riset akuntansi, sistem politik, iklim sosial, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tingkat inflasi, sistem perundang-undangan, dan aturan akuntansi. Baik, selanjutnya ada konvergensi akuntansi internasional. Konvergensi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, harmonisasi, yaitu membuat standar sendiri yang tidak berkonflik dengan IFRS. Yang kedua, ada adaptasi, yaitu membuat standar sendiri yang disesuaikan dengan IFRS. Dan yang ketiga, ada adopsi, yaitu mengambil langsung dari IFRS. Nah, di Indonesia memilih untuk melakukan adopsi, namun bukan adopsi penuh, mengingat Indonesia memiliki sifat bisnis dan regulasi yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi internasional dipandang dari sudut pandang sejarah. Akuntansi internasional jika dipandang dari sudut pandang sejarah meliputi 1. Double entry bookkeeping, 2. Model akuntansi Belanda diimpor ke Indonesia, ketiga, perkembangan akuntansi didukung oleh adanya pendidikan, dan yang keempat, seiring perubahan zaman dan perkembangan hubungan internasional, kerumitan akuntansi semakin menjadi. Selanjutnya, akuntansi internasional dipandang dari sudut pandang kontemporer. Yang pertama, adanya usaha untuk mengurangi perbedaan akuntansi internasional. Yang kedua, pengendalian modal. Yang ketiga, valuta asing. Yang keempat, investasi asing langsung. Yang kelima, liberalisasi transaksi. Yang keenam, privatisasi perusahaan pemerintah. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi informasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan operasi multinasional. Perkembangan dunia yang semakin kompleks saat ini, kerjasama yang baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan maupun pendidikan yang terjadi antar negara masih sangat diperlukan. Hal ini didorong terutama karena suatu negara dengan negara lain saling membutuhkan satu sama lain, terutama bekerja sama di bidang ekonomi dan politik. Sulit untuk membayangkan dunia tanpa politik dan ekonomi karena kedua aspek tersebut saling bersinggungan satu sama lain dan sering menjadi pokok bahasan penting dalam studi hubungan internasional. Selanjutnya, inovasi keuangan. Manajemen risiko telah menjadi istilah populer dalam lingkungan perusahaan dan manajemen. Naik turunnya harga tidak secara langsung berdampak pada proses pelaporan internal, tapi juga menghadapkan perusahaan pada resiko kerugian ekonomis. Hal ini memacu tujuan aktivitas perusahaan dalam mengidentifikasi resiko-resiko yang mereka hadapi yang berkaitan dengan kerentanan tersebut, memutuskan risiko mana yang harus dilindungi, dan mengevaluasi hasil strategi manajemen risiko yang dijalankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetisi global. Dalam era persaingan bebas atau kompetisi global, maka tuntutan yang lebih tinggi dari standar yang ada terhadap kemampuan seorang atau seseorang yang memiliki daya saing tinggi sangat diperlukan, sehingga seseorang dapat dengan kemampuan
di atas rata-rata akan mampu bersaing dalam kompetisi tersebut. Sedangkan sebaliknya, seseorang dengan kemampuan biasa-biasa saja, apalagi kekurangan bekal kemampuan yang memadai, akan dengan sendirinya tersingkir dari kompetisi global tersebut. Kompetisi global juga akan ada kaitannya dengan perdagangan bebas dan akan memberikan kesejahteraan antar bangsa yang semakin meningkat. Dunia dengan perdagangan bebas dalam arti kata seluas-luasnya yaitu dunia tanpa batas. Selanjutnya, merger dan akuisisi lintas batas negara. Merger umumnya diringkas dengan istilah sinergi operasi atau skala ekonomi, di mana akuntansi berperan penting dalam mega konsolidasi karena angka-angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Perbedaan aturan pengukuran nasional dapat memperumit proses penilaian perusahaan. Sebagai contoh, penilaian perusahaan seringkali didasarkan pada faktor-faktor berbasis harga, seperti rasio harga atas laba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan internasionalisasi pasar modal. Faktor yang menyumbang perhatian lebih terhadap akuntansi internasional di kalangan eksekutif perusahaan, investor, regulator pasar, pembuat standar akuntansi, dan para pendidik ilmu bisnis adalah internasionalisasi pasar modal seluruh dunia. Data statistik memperlihatkan bahwa dalam arus modal lintas batas negara telah melonjak naik menjadi lebih dari 20 kali lipat sejak tahun 1990. Sementara itu, nilai penawaran sekuritas internasional telah melonjak lebih dari 4 kali lipat dalam periode yang sama, dan saat ini telah melampaui nilai lebih dari 1,5 triliun dolar. Selanjutnya, pencatatan dan penerbitan saham lintas batas negara. Regulator nasional dan bursa efek sangat berkompetisi dalam pencatatan saham asing dan volume perdagangan, yang merupakan hal penting bagi bursa efek yang berkeinginan untuk menjadi atau mempertahankan posisi sebagai pemimpin global. Sebagai respon, bursa efek dan regulator pasar Eropa telah bekerja untuk membuat akses masuk yang lebih cepat dan lebih murah bagi perusahaan asing penerbit saham dan pada saat yang bersamaan meningkatkan kredibilitas mereka. Baik, selanjutnya saya akan lanjut pada pembahasan dampak konvergensi standar akuntansi keuangan terhadap International Financial Reporting Standard pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan ini studi kasus pada perusahaan manufaktur. Analisis data untuk mengetahui ada atau tidak adanya perubahan yang signifikan pada laporan keuangan tahun 2012 dengan tahun sebelumnya, dengan melihat pernyataan yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2012, khususnya pada bagian kebijakan akuntansi. Demikian juga untuk mengetahui standar akuntansi keuangan yang mana saja berdampak secara signifikan terhadap laporan keuangan tahun 2012, juga melihat dari catatan atas laporan keuangan khususnya pada bagian kebijakan akuntansinya. Selanjutnya, dampak perubahan standar akuntansi keuangan terhadap laporan keuangan. Ditemukan bahwa dari 84 perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya dimuat di internet, ternyata ada 33 perusahaan yang menyatakan bahwa perubahan standar akuntansi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan yang berakhir tahun 2012. Sedangkan 51 sisanya menyatakan bahwa perubahan standar akuntansi tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan yang berakhir tahun 2012. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sampel penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan yang berakhir tahun 2012 memenuhi semua ketentuan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam surat keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep/347 BL/2012 tertanggal 25 Juni
2012 tentang Peraturan Nomor 8.G.7 penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya, PSAK yang berpengaruh terhadap laporan keuangan tahun 2012. Ditemukan bahwa ada beberapa PSAK yang berpengaruh terhadap laporan keuangan tahun 2012. Baik yang berpengaruh terhadap satu perusahaan maupun banyak atau sebagian besar perusahaan. Besarnya pengaruh perubahan standar akuntansi keuangan terhadap laporan keuangan perusahaan bervariasi. Dari hanya satu PSAK saja hingga yang terbesar adalah 10 PSAK dan 7 ESAK. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan pada WhatsApp grup, dan nanti akan kami coba menjawab. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.